selamat malam teman-teman dan Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Natalia Desrin Getalise dengan NIM 2301080087, kelas 2B semester 2, program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal di NTT, khususnya di daerah Kota Ende. Kota Ende merupakan kota sejarah yang bermula dari Nua Ende atau Kampung Ende, yang disebut sebagai Kota Pancasila, Kota Pelajar, dan Bumi Danau Tiga Warna. Di Kota Ende juga butir-butir Pancasila dikandung dalam perenungan Sang Proklamator. Di Ende, Bung Karno memperoleh kesempatan untuk mematangkan gagasannya tentang dasar perjuangannya kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni merupakan hari peringatan lahirnya Pancasila secara nasional di Kota Ende, tempat Bung Karno duduk dengan memandang ke laut untuk merenungkan butir-butir Pancasila. Selain sebagai kota sejarah, lahirnya ilham 5 sila Pancasila, Kota Ende dikenal juga sebagai kota pendidikan di Pulau Flores. Karena di kota ini banyak sekolah bermutu dan juga perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Flores. Banyak orang muda dari kota Flores, Timor, Sumba hingga Alor dan Lembata yang datang menimba ilmu. Kehadiran mereka berkontribusi dalam menggeliatnya perekonomian, juga menambah kaya budaya warga kota dengan budaya-budaya yang berbeda. Warga Kota Ende yang pluralis juga heterogen latar belakangnya. Tapi yang sebenarnya ada 3 suku yang dominan. Ketiganya memiliki bahasa yang mirip tapi tidak sama. Yang pertama, Desa Wologai. Wologai sebuah kampung adat dalam rumpun besar suku Lio, terletak di Kecamatan Detesoko, Kabupaten Ende, Flores, NTT. Kampung adat tersebut relatif dekat dan berjarak sekitar 35 km arah timur kota. Mengunjungi kampung adat Wologai sangatlah tepat apabila bersamaan dengan ritual adat yang dilaksanakan masyarakat adat di kampung tersebut, yang biasanya dilaksanakan setiap bulan September. Ritual adat tersebut merupakan sebuah bentuk ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas berhasilnya panen yang diperoleh masyarakat. Ritual adat tersebut biasanya juga diikuti oleh masyarakat dari beberapa kampung sekitar. Hingga saat ini, ritual adat tersebut masih terus dilestarikan dan merupakan salah satu atraksi wisata yang sangat disukai oleh para wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Sedangkan pada lokasi ritual yang biasa disebut hanga, terdapat rumah-rumah adat yang masih asli dan mengelilingi hanga tersebut. Untuk ritual tersebut biasanya dilakukan di salah satu rumah adat yang biasanya ditempati oleh Mosalaki Pu'u atau kepala suku utama. Pada saat ini, kampung adat Wologai telah menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan sebelum atau setelah menikmati eksotisme Danau Tiga Warna Kerlimutu. Yang kedua ada Desa Gela. Gela sebuah perkampungan adat yang magis dan alami di Kecamatan Wolojita yang terbangun dari 9 buah rumah adat, yaitu Sao Bengadero, Sao Mberidala, Sao Amengape, Sao Tanimoi, Sao Sigabata, Sao Benga, Sagolabo,
Sao Tua, dan Sao Siga. Gela juga terkenal dengan kerajinan tenun ikat. Ada beberapa kelompok pengrajin tenun ikat yang tetap eksis dengan berbagai motif tenunan yang khas dan menarik. Di antaranya lawo wutu, yang merupakan sejenis sarung atau lawo sebagai kostum para penari mure, yakni tarian khas Gela yang merupakan tarian sakral sebagai simbol penghormatan kepada wujud yang tertinggi atau Dua Sai Tanagoka Gaesai Watudogu. Tarian tersebut dipentaskan pada kesempatan tertentu oleh para penari atau gadis-gadis dari turunan kaum bangsawan atau mosalaki. Gela juga terkenal dengan permandian air panas yang memiliki kadar belerang yang tinggi sehingga berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Aiwau merupakan potensi yang masih perlu disentuh dan dikembangkan. Sebuah potensi bagi pengembangan wisata kesehatan. Jarak lokasi Aiwau dari Gela adalah 3 km, arah menuju Ende. Di samping itu, terdapat juga air terjun Angga dengan ketinggian kurang lebih 30 meter dan Murunipa Merah dengan ketinggian kurang lebih 40 meter. Sebuah kenyataan yang membuat Gela sangat berarti dan spesifik. Tempat wisata yang ada di Kabupaten Ende, yaitu yang pertama Danau Tiga Warna atau Kelimutu, adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Flores. Lokasi gunung ini tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Gunung ini memiliki 3 buah danau kawah di puncaknya. Danau ini dikenal dengan nama Danau Kelimutu atau Danau Tiga Warna karena memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu merah, biru, dan putih. Walaupun begitu, warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Kelimutu merupakan gabungan kata dari keli, yang berarti gunung, dan kata mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Danau atau Tiwu Kelimutu dibagi atas 3 bagian yang sesuai dengan warna-warna yang ada di dalam Kelimutu. Danau berwarna biru atau Tiwu Nuwamuri Kofai merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa muda-mudi yang telah meninggal. Danau yang berwarna merah atau Tiwu Atapolo merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dan selama ia hidup selalu melakukan kejahatan atau tenung. Sedangkan danau berwarna putih atau Tiwu Atambupu merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Yang kedua, Rumah Bung Karno di Ende terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kota Ende. Bangunan ini merupakan bekas rumah atau tempat tinggal Bung Karno dan keluarga semasa pembuangan atau pengasingan di Ende oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1934 sampai 1938 yang masih dijaga, dirawat, dan dipertahankan keasliannya oleh pemerintah Kabupaten Ende. Di dalam situs rumah Bung Karno juga terdapat tempat sujud atau ruang semedi dan tempat sembahyang atau sholat yang selalu digunakan oleh Bung Karno bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon bantuan bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga membekas di lantai. Yang ketiga, Pantai Enabara Maurole. Secara kasat mata, Pantai Enabara merupakan primadona pantai utara. Hamparan pasir putih serta air yang tenang dan jernih sejauh mata memandang, lingkungan yang alamiah sangat berpotensi sebagai sentra aktivitas rekreasi bahari di masa mendatang. Taman Rendo Ende
taman yang terletak di tengah-tengah kota Ende. Dihiasi pohon sukun bercabang 5 di tengah Taman Rendo hingga kini tumbuh seakan menjadi saksi bisu sejarah tercetusnya pokok pikiran Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sekian materi dari saya. Terima kasih.